Ini adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah agama Abrahamaik atau agama Samawi. Isa Al-Masih, sang putra Maryam, atau dikenal juga sebagai Yesus Kristus. Penokohannya yang kerap dikultuskan oleh kaum Nasrani dan dianggap sebagai salah satu nabi dan rasul besar kalangan Muslim. Kisah-kisah seputar kehidupannya yang penuh kontroversi karena memantik banyak sudut pandang. Namun, kalangan Islam sendiri sangat disayangkan masih banyak yang awam mengenai siapakah dan bagaimanakah kisah nabi terakhir dari bangsa Israel ini. Terutama pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Benarkah Isa alaihissalam mati di kayu salib? Sebelum kita maju lebih jauh, mari kita mulai dari pertanyaan mendasar. Benarkah Isa Al-Masih dan Yesus Kristus adalah satu orang yang sama dengan dua persepsi teologi yang berbeda, atau keduanya ternyata adalah dua orang berbeda yang sering disalahpahami pihak Muslim? Lalu mengapa, jika memang berbeda, ada beberapa gereja menggunakan nama Isa Al-Masih? Hari-hari besar Nasrani sebelum berganti nama Yesus Kristus juga disebut hari kematian Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih. Bahkan, fakta sejarah, penggunaan nama Isa Al-Masih ternyata digunakan dalam Alkitab Lama Melayu era kolonial. Jadi, siapa Yesus? Siapa Isa? Mengapa ada satu orang, satu tokoh besar sejarah agama Abrahamik yang dikenal akrab dalam dua nama? Selamat datang di Jagat Kala, channel kisah-kisah bermakna di alam semesta. Nama Nabi Isa dan Yesus Kristus sebenarnya berasal dari akar yang sama, tetapi lewat jalur bahasa yang berbeda. Nama aslinya dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua, maknanya Allah menyelamatkan. Bentuk singkatnya, Yesua. Ini yang dipakai pada masa Yesus hidup. Saat Injil ditulis dalam bahasa Yunani, kata Yeshua berubah menjadi kata Iesos. Kenapa berubah? Karena Yunani tak memiliki huruf SH dan tak mempunyai bunyi akhir seperti Ibrani. Lalu disadur ke bahasa Latin, kata Iesos ditulis menjadi Yesus. Sebagai informasi, sebelum tahun 1500-an, huruf J belum ditemukan dan hanya digunakan sebagai variasi tulisan tangan untuk huruf I. Barulah pada tahun 1524, huruf J ditemukan dan dibedakan secara resmi sebagai huruf terpisah dari I oleh Gian Giorgio Trissino, seorang ahli bahasa dari Italia. Hal ini turut mempengaruhi penulisan sekaligus pengucapan Yesus menjadi Jesus. Penulisan yang akhirnya dipakai dalam terjemahan Inggris, lalu menjadi Yesus dalam pengucapan Melayu termasuk Indonesia. Lalu, dari mana asal nama Isa? Nama Nabi Isa berasal dari jalur berbeda. Kemungkinan besar dari bahasa Aram atau Suryani, bahasa Timur Tengah kuno, Yeshu atau Isho atau Esho. Dalam penulisan Arab menjadi Isa. Kenapa Isa terdengar berbeda? Ini adalah hasil dari adaptasi fonetis Arabik terhadap bunyi asing. Hasilnya, Yeshua menjadi Isa. Komunitas Kristen Timur sendiri menyebut Isho atau Esho, yang terdengar lebih mirip dengan nama Isa. Jadi kesimpulannya, dua nama ini terjadi karena perbedaan jalur penulisan dan penyebutan dari dua arah dunia. Jalur barat yang identik dengan kekristenan, Yehoshua, Yeshua, Iesos, Yesus. Sedangkan penyebutan dan penulisan Islam bersumber dari jalur timur, Yeshua atau Isho menjadi Isa. Ini lalu menjelaskan mengapa Isa digunakan dalam Al-Quran, sedangkan Yesus lebih familiar dipakai dalam Alkitab. Ya, karena dua jalur bahasa tadi. Secara fisik, sangat jelas dan otentik bahwa Isa dan Yesus adalah satu orang yang sama. Mengenai penggambaran wajah Yesus yang menjadi ikon budaya pop saat ini, Islam memang tak pernah spesifik menekankan pada penggambaran wujud demi menjaga pengkultusan berlebihan. Walau beberapa media, untuk alasan edukasi dan informasi, selagi tak berlebihan,
mencoba menampilkan wajah beberapa nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati dan dilarang keras melukiskannya secara eksplisit. Walau ada hadis sahih yang menyebutkan ciri fisik Nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, di mana berdasarkan hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri Nabi Isa. Nabi Isa berkulit putih kemerahan, tubuh sedang, rambutnya lurus seakan-akan basah menetes air. Hadisnya sahih dan kuat, tapi deskripsinya sederhana, tidak detail seperti lukisan modern. Wallahu alam. Awal kemunculan lukisan wajah Yesus adalah abad 2 hingga ke-3 Masehi, terutama di tempat seperti katakombe Roma. Ia dilukiskan sebagai pemuda tanpa janggut, kadang seperti filsuf Romawi atau gembala, atau layaknya penggambaran dewa Yunani kuno. Abad 4 hingga 6 Masehi, setelah kekristenan diakui di Kekaisaran Romawi, masa Konstantinus Agung, barulah muncul perubahan besar. Yesus mulai digambarkan dengan rambut panjang dan janggut. Tampilan menjadi lebih sakral dan agung. Salah satu contoh penting adalah ikon terkenal Christ Pantokrator, sekitar abad ke-6 Masehi. Ini sangat mempengaruhi wajah Yesus hingga sekarang. Secara harfiah, Christ Pantokrator berarti Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Ini adalah ikonografi Kristen tertua dan terpenting, khususnya dalam tradisi Bizantium atau Ortodoks, yang menggambarkan Yesus sebagai penguasa alam semesta, hakim yang adil, dan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada abad pertengahan sampai modern, barulah seniman terkenal, Leonardo da Vinci dalam The Last Supper, melukis potret wajah Yesus yang kita kenal sekarang, yang dikembangkan sesuai penggambaran wajah pria Eropa, dan kemudian menjadi standar pelukisan Sang Putra Maryam, kulit cerah, rambut panjang coklat, dan janggut. Jadi, hasil pelukisan Yesus dalam pop kultur masa kini adalah murni pengembangan seni budaya Eropa. Tidak ada deskripsi fisik detail tentang Yesus dalam Alkitab. Jadi kita dapat menemukan wajah Yesus dalam versi berbagai ras di dunia sesuai preferensi asal sang pelukis. Salah satu upaya paling terkenal dilakukan oleh Richard Neve, seorang ahli forensik yang merekonstruksi wajah manusia dari tengkorak. Ia menggunakan tengkorak pria Yahudi abad pertama dari wilayah Galilea, teknik antropologi forensik modern, data arkeologi dan etnis. Hasilnya, Yesus menjadi lebih mendekati wajah pria Yahudi era itu. Kulit lebih gelap, coklat atau olive, rambut pendek keriting, wajah lebih lebar dan kasar, tinggi sekitar 160 cm. Tidak berpenampilan Eropa seperti lukisan klasik. Kita tidak dapat memulai kisah Nabi Isa alaihissalam tanpa mengkilas balik kisah wanita suci bernama Maryam, yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah surat di dalam Al-Quran. Maryam adalah putri dari Imron dan Hannah binti Fakuts. Nama Imron juga diabadikan dalam Al-Quran, menjadi nama sebuah surat bernama Ali Imron, atau keluarga Imron. Dalam Quran, memang tidak eksplisit dirinci mengenai silsilah Imron. Bahkan dalam Alkitab Kristen, disebut Maryam atau Maria berasal dari silsilah Yehuda, putra Nabi Yakub lainnya. Hannah dan Imron sangat berharap memiliki anak lelaki. Hal ini agar mereka bisa menjadikan anak mereka seorang pengabdi Baitul Maqdis. Menurut kebiasaan zaman itu, para pelayan Baitul Maqdis adalah seorang laki-laki. Namun Hannah malah melahirkan anak perempuan. Dikisahkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 36, artinya, maka ketika ia melahirkannya, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkannya seorang perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang ia lahirkan. Dan laki-laki tidaklah seperti perempuan ini. Dan aku menamakannya Maryam, dan aku memohon perlindungan kepadamu untuknya dan keturunannya dari setan yang terkutuk." Kalimat laki-laki tidak seperti perempuan ini bukan merendahkan perempuan, namun justru menunjukkan kalau Maryam punya keistimewaan yang tidak biasa. Karena di ayat yang sama, Allah juga mengatakan kalimat tegas, dan Allah lebih mengetahui apa yang ia lahirkan. Berarti, Allah telah menyiapkan rencana besar di balik kelahiran Maryam. Nama Maryam sendiri bermakna wanita yang tekun beribadah. Lalu Imron dan Hannah memutuskan tetap menepati nazarnya untuk menyerahkan anak mereka, meski seorang perempuan,
untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Ada drama menarik ketika penyerahan Maryam yang masih bayi ke Baitul Maqdis. Para rahib Yahudi di Al-Aqsa berebut hak asuh Maryam. Mereka mengenali keluarga Imron sebagai keluarga terpandang, terutama berasal dari garis keturunan Lewi yang dikenal sebagai silsilah para nabi. Mereka meyakini bahwa Maryam akan menjadi anak yang istimewa, meskipun seorang perempuan. Mereka lalu sepakat melakukan undian dengan cara melemparkan pena ke Sungai Yordan. Siapa di antara mereka yang penanya tak terbawa arus adalah pemenangnya. Meski Nabi Zakaria alaihissalam seorang rahib Baitul Maqdis yang juga masih memiliki hubungan kerabat dengan keluarga Imron. Nabi Zakaria disebut telah menerima amanah langsung dari keluarga Imron untuk merawat Maryam. Tetapi demi menghindari konflik, maka ia pun turut serta dalam undian itu. Meski tahu Allah sangat membenci hamba yang menggantungkan nasib berdasarkan undian. Namun Allah Maha mengetahui isi hati Zakaria. Maka Allah memenangkan Zakaria dalam undian itu. Pena sang nabi tak terbawa arus seperti yang lainnya. Meski dalam riwayat undian itu diulang hingga 3 kali, Zakaria tetap keluar sebagai pemenang. Maka jadilah Maryam mulai hari itu diasuh sepenuhnya oleh Nabi Zakaria dan istrinya. Maka jadilah Maryam gadis yang terjaga pergaulannya karena dibesarkan dalam lingkungan yang taat pada Allah. Saat Maryam cukup besar untuk tinggal sendiri, Zakaria mendirikan sebuah mihrab atau ruangan khusus bagi Maryam untuk tinggal yang masih berada dalam lingkungan Al-Maqdis. Tentu, dalam penjagaan ketat Nabi Zakaria sebagai walinya. Hanya Nabi Zakaria yang bisa mengakses jalan keluar masuk ruangan itu. Lalu, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab Maryam, ia menemukan makanan di sisi Maryam yang membuat dirinya heran. Ia bertanya, "Wahai Maryam, dari mana ini?" Maryam menjawab, "Ini dari Allah." Menurut tafsir, Zakaria menemukan sesuatu yang baginya adalah anomali. Seringkali Nabi Zakaria menemukan buah musim dingin di musim panas dan sebaliknya, dan jawaban Maryam selalu sama, "Ini dari Allah." Zakaria tahu benar keponakannya tak akan berbohong. Nabi Zakaria tahu pasti, Maryam sangat menjaga diri dan tak mungkin keluar ruangan itu tanpa seizinnya. Dan tak ada yang bisa masuk ke ruangan itu kecuali dirinya. Sebagai nabi, Nabi Zakaria langsung sadar, ini adalah karomah, kemuliaan dari Allah untuk Maryam. Suatu hari, saat Maryam sedang beribadah dalam mihrabnya, malaikat Jibril datang dalam wujud seorang pria. Maryam yang tak pernah menjumpai seorang lelaki pun hadir dalam mihrabnya selain Nabi Zakaria, tentu panik dan terkejut. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu, jika engkau orang yang bertakwa. Aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Bagaimana aku akan mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan wanita yang buruk. Demikianlah Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku. Dan agar kami menjadikannya tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Tak berapa lama, Maryam binti Imron pun mengandung. Karena Maryam selalu menjaga interaksi sosial, maka proses kehamilannya pun terahasiakan dengan baik. Namun ketika perutnya kian membesar, ia tak sanggup lagi bertahan dan merasa persalinannya akan tiba. Diam-diam, Maryam meninggalkan tempat tersebut untuk mengasingkan diri. Allah menceritakan dalam Al-Quran, maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan." Ucapan itu menandakan betapa sakitnya proses persalinan seorang ibu, bahkan pertaruhan nyawa untuk melahirkan anak manusia. Menunjukkan bahwa perempuan sesuci Maryam pun dapat rapuh dan mengeluh. Saat bayi itu qadarullah dilahirkan dengan selamat, Allah menghiburnya seperti dikisahkan dalam surat Maryam ayat 24 hingga ayat 26. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka, makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah.
maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ada pelajaran menarik dari momen ini. Rasa sakit pasca persalinan normal dan tubuh yang tentu saja sangat lemah. Namun Allah malah meminta Maryam menggoyangkan pohon kurma demi memperoleh buahnya daripada langsung memberinya buah-buahan seperti biasanya. Ini adalah sebuah simbol ketaatan Maryam pada Allah, betapapun ia berada pada titik terlemah. Ia tetap taat meski usaha itu terlihat mustahil bagi manusia. Namun keyakinan akan bantuan Allah lah yang akan menolongnya. Dalam tradisi Kristen, kisah kehamilan Maryam atau Maria tidak dapat dipisahkan oleh kehadiran Yusuf si tukang kayu, atau dalam khazanah Islam dikenal sebagai Yusuf An-Najjar. Yusuf menurut Alkitab adalah tunangan Maria, lelaki saleh. Dalam budaya Yahudi saat itu, pertunangan sudah sangat mengikat secara hukum dan hampir setara dengan pernikahan. Saat mengetahui kehamilan Maria, ia berniat meninggalkannya. Namun malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpi untuk menjelaskan kehamilan Maria berasal dari Roh Kudus. Maka Yusuf pun menerima Maria dan melindunginya. Saat proses persalinan, tokoh Yusuf juga disebut hadir mendampingi. Lokasi kelahiran putra Maria versi Kristen sering dikisahkan di sebuah palungan yang kemudian dipahami sebagai tempat hewan. Hal ini dimaknai sebagai bentuk kerendahan hati Tuhan yang hadir di tempat paling sederhana. Dalam Islam, tokoh Yusuf tak disinggung sedikit pun dalam Quran maupun hadis populer. Namanya muncul dari beberapa ahli tafsir yang terpengaruh kisah Israiliyat. Sehingganya, Islam berpendapat tokoh ini bukanlah tokoh utama kisah ini. Islam menekankan Maryam sebagai wanita saleh yang tangguh, yang segala kesulitan hidupnya murni ia gantungkan hanya pada Allah. Ini konsisten sejak awal dengan doa Hannah dan Imron saat menyerahkannya ke Baitul Maqdis. Semua kejadian sejak Maryam kecil, menerima karomah buah-buahan surga, mengandung, hingga bersalin, benar-benar terjadi tanpa sedikit pun bantuan manusia. Sesuai inti ajaran Islam, tauhid, bahwa segala hal di dunia murni bergantung pada Allah semata. Ini juga untuk mempertegas bahwa Isa putra Maryam benar-benar terlahir tanpa seorang ayah. Murni mukjizat Allah, bahkan ibunya pun terjaga dari hubungan dengan seorang pria. Dalam teologi kekristenan, tokoh Yusuf hadir untuk menghubungkan Isa atau Yesus berasal dari Yehuda yang termasuk ke dalam garis Nabi Daud atau Raja Daud. Mengapa harus dihubungkan ke Daud? Karena dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan menjanjikan kepada Daud akan ada keturunan darinya yang menjadi raja selamanya. Ini disebut janji mesianik atau misiah, karena inti dari ajaran Kristen adalah kepercayaan mereka bahwa Yesus adalah Mesiah, juru selamat yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Maka dalam Injil Matius dan Lukas, silsilah Daud disebut sampai kepada Yesus melalui Yusuf. Masalahnya adalah, Yusuf bukan ayah biologis Yesus, namun sebagai ayah sah secara hukum Yahudi, pernikahan Yusuf dengan Maria menjadikan Yesus ahli waris sah atas tahta Daud. Silsilah di Matius 1 menekankan garis keturunan hukum Yusuf, sementara Lukas 3 sering ditafsirkan sebagai garis keturunan biologis Maria. Keduanya berujung pada Daud. Jadi, Islam memisahkan kelahiran Isa dari manusia untuk menjelaskan semuanya adalah mukjizat Tuhan atau keajaiban Tuhan. Sedangkan Kristen mendekatkan kisah ini pada kehidupan manusia untuk tujuan inkarnasi Tuhan sebagai anak manusia yang dijanjikan pada Daud. Katakan siapa ayah bayi itu? Ya, Kamu memalukan. Siapa dia? Imran. Katakan namanya. Laki-laki itu harus dirajam.